Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah psikologi sosial dan aplikasinya dalam bidang komunitas atau pengembangan komunitas. Perkenalkan, nama saya Safa Ainun Hartoman dengan NIM 2007-0150-2090 yang bertugas sebagai moderator. Saya akan mengarahkan jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok ini yaitu kelompok 6 yaitu adalah Rika Amalia Ruslan dengan NIM 2007-0150-2018, yang kedua Andi Waizatun Koirun Nisa dengan NIM 2007-0150-2058, yang ketiga Abdul Rahman Hakim dengan NIM 2007-0150-1068, yang keempat Uldianti Syahdia Syahdan dengan NIM 2007-0150-2114, selanjutnya Fatimah Muhammad Ahmas dengan NIM 2007-0150-1100, dan yang terakhir Nurul Ilmi dengan NIM 2007-0150-2042. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi pertama, yaitu materi definisi dan tujuan yang dibawakan oleh Saudari Rika Amalia Ruslan. Nah, baik. Pada definisi psikologi sosial dan aplikasinya dalam bidang komunitas atau pengembangan komunitas, yaitu psikologi sosial berangkat dari gagasan bahwa pengenalan tingkah laku dan proses tersebut berlangsung pada lingkup sosial yang dapat mempengaruhi individu dan kemudian melahirkan studi tentang proses intrasikis dalam diri seseorang dalam kaitannya dalam berinteraksi secara interpsikis antar sesama. Nah, sedangkan psikologi sosial dalam bidang komunitas adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Nah, dari psikologi sosial dalam bidang komunitas pada dasarnya terkait dengan hubungan antar sistem sosial, kesejahteraan, dan kesehatan individu dalam kaitan dengan masyarakat. Jadi, psikologi sosial ini dalam bidang komunitas ini didefinisikan sebagai suatu pendekatan kepada kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan masalah atau mengurangi masalah. Psikologi ini berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial yang dikembangkan melalui intervensi juga riset dan setting mencakup masyarakat dan komunitas pribadi. Dalam penelitian terhadap bidang-bidang psikologi sosial dan dalam bidang komunitas, banyak mengacu pada bidang-bidang psikologi yang lain seperti psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi kelompok. Juga dalam disiplin-disiplin ilmu lain dari luar psikologi seperti antropologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, kriminologi, ekonomi, hukum, dan sejarah sosial. Nah, pada tujuan psikologi sosial dan aplikasinya dalam bidang komunitas atau pengembangan komunitas. Nah, tujuan dari psikologi komunitas ini adalah berupaya mengatasi masalah masyarakat secara meluas atau komunal dan menekan pada upaya pencegahan preferensi dan promosi dalam mengembangkan kompetensi sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekuatan positif yang dimiliki bersama. Khorshin menjelaskan bahwa pendekatan psikologi komunitas menggunakan upaya preventif ini terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama preferensi primer, preferensi sekunder, dan preferensi tersier. Nah, pada yang pertama yaitu preferensi primer merupakan upaya pencegahan munculnya penyakit tertentu, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mencegah kemunculan penyakit tertentu. Yang kedua, preferensi sekunder.
Nah, pada preferensi sekunder ini merupakan upaya pencegahan munculnya penyakit tertentu pada sekelompok komunitas yang berisiko mengalami penyakit tersebut. Dan kemudian yang ketiga itu preferensi tersier. Nah, preferensi tersier ini merupakan upaya pencegahan terhadap penyakit yang sudah dialami oleh sekelompok penderita penyakit tertentu agar tidak kambuh kembali. Nah, di area psikologi sosial dalam bidang komunitas ini terbentuk pada membantu atau meningkatkan kemampuan individu yang powerless terhadap komunitas sosialnya. Misalnya kalangan minoritas dan kemampuan individu untuk dapat mengambil kendali atas lingkungan dan kehidupan mereka. Hal ini sangat diperlukan karena pada gilirannya akan membantu perkembangan individu dalam mengembangkan psychological sense of community. Nah, pada slide selanjutnya, pada komunitas memiliki berbagai pendekatan ke arah perubahan sistem sosial. Itu ada 3. Yang pertama, mengenalkan pertumbuhan dan pengembangan individu dan mencegah munculnya suatu permasalahan kesehatan mental dan sosial. Dan yang kedua, membuat suatu format intervensi yang sesuai dan cepat pada saat mana intervensi tersebut sangat diperlukan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, memungkinkan mereka yang telah bermasalah untuk hidup dengan baik dan mendapat sokongan dari komunitasnya dan lebih baik lagi tinggal pada tempat yang dapat menerima kondisinya sehingga dia akan mendapatkan dukungan di lingkungannya tersebut. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi, definisi, dan tujuan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi sejarah ruang lingkup yang akan dibawakan oleh Nurul Ilmi. Sebelumnya, terima kasih. Langsung saja untuk materi selanjutnya mengenai sejarah psikologi komunitas. Psikologi komunitas sebagai antitesis terhadap psikologi konvensional yang lahir pada awal abad ke-20. Psikologi merupakan ilmu yang masih sangat muda, yang berusaha untuk memahami perilaku dan mental proses dari individu, atau bersama dengan lingkungan sosialnya demi kesejahteraan umat manusia. Manusia bukan hanya entitas kelemahan dan hal-hal yang negatif saja, namun yang lebih penting adalah entitas positifnya. Pendekatan-pendekatan intervensi psikoterapi seringkali melibatkan terapis dan individu atau klien atau small group klien saja, tidak bisa menjangkau kelompok besar dari klien. Efeknya yaitu tidak efisien, mahal, eksklusif, membutuhkan waktu yang lama, dan ada jarak antara terapis dan klien. Perubahan-perubahan merupakan ide dari terapis, kurangnya rasa memiliki perubahan individu ataupun sosial. USA atau Amerika Serikat pada tahun 1960-an, pasca Perang Dunia Kedua, mulai muncul gerakan untuk mengubah cara pandang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, termasuk mental health di masyarakat. Contohnya, gelandangan, prostitusi, kenakalan remaja, drug abuse, premarital pregnancy, dan sebagainya. Pada tahun 1965, mulai ada konferensi psikologi komunitas yang pertama di Massachusetts, USA, Amerika Serikat. Mulai masuk dalam divisi kajian dari APA, muncul kajian-kajian ilmiah terkait dengan psikologi komunitas atau Journal of Community Psychology dan sebagainya. Munculnya kebutuhan untuk menjadi profesional dalam bidang psikologi komunitas, sehingga muncul jenjang pendidikan formal psikologi komunitas di level undergraduate hingga doktoral. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi sejarah ruang lingkup. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu penerapan atau pengaplikasian psikologi sosial dalam pemberdayaan komunitas yang akan dibawakan oleh Saudara Abdul Rahman Hakim. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan apa saja sih penerapan psikologi sosial terhadap pemberdayaan suatu komunitas. Nah, penerapannya itu terhadap pemberdayaan komunitas itu ada 4. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini
bisa kita lakukan seperti memberikan imunisasi atau pemberian gizi kepada balita, konseling sebelum pranikah, atau pemeliharaan prenatal bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, yang kedua yaitu penerapannya terhadap pemberdayaan komunitas ialah pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini dapat kita berikan seperti diagnosis dini atau suatu keadaan yang bertujuan agar dilakukannya terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal ketika seseorang mengalami gangguan komunitas. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini dilakukan seperti upaya rehabilitasi terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah ia alami atau ia rasakan sebelumnya, seperti pada korban kekerasan, penculikan, pemerkosaan, dan korban-korban lainnya. Nah, yang keempat itu yang terakhir dari penerapan psikologi sosial terhadap pemberdayaan komunitas ialah upaya pencegahan untuk terbentuknya perasaan tak berdaya dan pasrah pada suatu individu atau kelompok yang terkena suatu dampak dari perubahan lingkungan atau sosial yang merugikan terhadap dirinya seperti pemerkosaan, penculikan, penipuan, atau aktivitas seksual yang lainnya yang dapat merugikan terhadap korban. Saya kembalikan terhadap pendapat. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai penerapan psikologi sosial terhadap pemberdayaan komunitas. Selanjutnya yaitu teori-teori psikologi komunitas yang akan dibawakan oleh Saudari Uldianti Syahdiah Syahdan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari orientasi nilai maupun dasar pemikiran dan penyusunan program intervensi berbasis komunitas. Nah, yang pertama di sini ada teori empowerment atau teori pemberdayaan, taraf analisis psikologis, organisasional, dan komunitas. Nah, jadi teman-teman sekalian, empowerment atau pemberdayaan ini adalah sebuah orientasi nilai sekaligus juga merupakan model teoritis untuk memahami proses dan konsekuensi dari upaya-upaya untuk melakukan kontrol dan pengaruh terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang, fungsi organisasi, dan kualitas kehidupan pada suatu komunitas. Next. Nah, jadi di sini pada teori pemberdayaan terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan suatu pemahaman mengenai cara-cara untuk melakukan pengukuran yang didasari suatu konsep ketika konsep tersebut digunakan pada konteks yang berbeda. Yang kedua, untuk mempelajari proses pemberdayaan. Dan yang ketiga ialah untuk membedakan konsep pemberdayaan dalam penjelasan teori lain, misalnya yang berkaitan dengan self-esteem, self-efficacy, dan locus of control. Nah, jadi pada penerapan konsep teori ini secara umum di tingkat analisis organisasi itu menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat mencakup proses dan struktur organisasi yang dapat meningkatkan anggota dan meningkatkan efektivitas organisasi untuk pencapaian tujuan. Sedangkan pada tingkat analisis masyarakat, pemberdayaan ini dapat merujuk pada tindakan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup dalam komunitas dan koneksi di antara organisasi dan agensi komunitas. Next. Nah, selanjutnya di sini ada level analisis dalam teori empowerment. Yang pertama yakni pemberdayaan psikologis. Nah, jadi di sini pemberdayaan yang terjadi pada level individual mengarah pada penjelasan mengenai pemberdayaan secara psikologis. Pemberdayaan secara psikologis ini meliputi kompetensi, usaha untuk melakukan kontrol, dan pemahaman terhadap lingkungan sosial politik. Pemberdayaan secara personal di sini melibatkan pula kemampuan untuk mengontrol diri sendiri, kesadaran terhadap lingkungan, dan kemampuan mengontrol perilaku-perilaku yang ditampilkan individu. Dimensi dari pemberdayaan psikologis ini dibagi dalam beberapa dimensi. Yang pertama ada komponen intrapersonal yang dimana meliputi kepribadian, misalnya locus of control,
kognitif, misalnya self-efficacy dan aspek motivasional dari kontrol yang dilakukan. Terus yang kedua ada komponen interaksional. Nah, pada komponen ini menjelaskan mengenai bagaimana individu itu menggunakan keterampilan analisisnya, misal kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dan untuk mempengaruhi lingkungan. Terus yang ketiga ada komponen perilaku. Nah, pada komponen ini mengarah pada pengambilan tindakan untuk melakukan kontrol dengan berpartisipasi di dalam organisasi masyarakat atau beraktivitas di dalam suatu komunitas. Selanjutnya level analisis yang kedua ada pemberdayaan organisasi. Pembahasan mengenai pemberdayaan organisasi di sini perlu dibedakan antara apa yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya dan apa yang dicapai oleh organisasi dalam kiprahnya di masyarakat. Sebuah organisasi yang memberikan peluang kepada anggotanya untuk mendapatkan kemampuan mengelola kehidupannya disebut juga sebagai organisasi yang memberdayakan. Sedangkan organisasi yang berhasil mengembangkan, mempengaruhi pengambilan keputusan atau memberikan alternatif pelayanan yang lebih efektif disebut juga sebagai organisasi yang diberdayakan. Nah, jadi kedua hal tersebut itu merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Selanjutnya level analisis yang ketiga ada pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas atau masyarakat ini adalah sebuah upaya inisiatif untuk mengembangkan komunitas sebagai respon untuk mengatasi tantangan guna mencapai kualitas kehidupan dan memberikan kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi. Sebuah komunitas masyarakat yang memiliki keterampilan, harapan, dan sumber yang dimanfaatkan untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat seperti itu disebut dengan masyarakat yang kompeten. Sedangkan menurut Cottrell, masyarakat yang kompeten ini adalah masyarakat yang komponen-komponennya saling bergantung satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama, mengenali kebutuhannya, mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Komunitas yang diberdayakan di sini diharapkan dapat memiliki koneksi yang baik dengan organisasi-organisasi yang ada, baik organisasi yang diberdayakan maupun organisasi yang memberdayakan. Nah, selain itu juga perlu untuk melibatkan warga masyarakat di dalam relasi bertetangga, misalnya dalam RT RW untuk mencegah tindakan kejahatan, penyusunan program kerja, dan pelayanan kesehatan. Next. Selanjutnya di sini ada individualisme, kolektivisme, dan psikologi komunitas. Konsep individualisme dan kolektivisme ini merupakan penjelasan mengenai adanya sejumlah perbedaan dalam nilai, norma, asumsi, dan ideologi yang berbeda antar budaya dan diekspresikan dalam perilaku sosial. Konsep individualisme di sini menggambarkan mengenai adanya nilai kebebasan, kemerdekaan, keterpisahan relasi emosional dari orang lain dan persaingan. Sedangkan pada kolektivisme sendiri ini melibatkan kerjasama, ikatan emosional dengan orang lain, memberikan perhatian terhadap pendapat orang lain, serta kepeduliannya terhadap keluarga maupun kerabat. Berbagai bangsa dan budaya di dunia ini dapat dikategorikan ke dalam individualisme dan kolektivisme. Misalnya saja bangsa dan budaya Amerika Serikat, di mana mereka lebih cenderung individualisme. Sedangkan bangsa dan budaya timur seperti bangsa-bangsa Asia, mereka itu lebih cenderung kolektivisme. Pada masyarakat individualisme biasanya perilaku sosial di sini lebih ditentukan dan mengutamakan tujuan pribadi, sehingga ketika ada konflik kepentingan dengan keluarga, maka kelompok atau masyarakat tersebut menetapkan tujuan pribadinya dibandingkan dengan tujuan kelompok atau masyarakat. Sedangkan pada budaya kolektivisme, tujuan bersama adalah hal yang diutamakan. Next. Selanjutnya ada konsep intervensi sosial untuk kesehatan jiwa berbasis komunitas. Pada konsep pemberian intervensi ini, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan jiwa yang telah diupayakan dalam bentuk intervensi sosial yang berbasis pada pemberdayaan komunitas dan melibatkan berbagai stakeholder. Program intervensi ini bertujuan untuk mencapai kesehatan jiwa dalam skala yang lebih luas, yaitu kesehatan jiwa komunitas.
konsep pemberian intervensi untuk meningkatkan kesehatan jiwa dituangkan dalam kebijakan, perencanaan, dan program yang akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Yang pertama itu ada kebijakan. Kebijakan ini merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan tujuan untuk memperbaiki kesehatan mental dan mengurangi beban gangguan jiwa dalam sebuah populasi. Dan yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini menjelaskan tentang strategi utama, jangka waktu, sumber daya, target, dan aktivitas untuk mengimplementasikan kebijakan. Dan yang ketiga ada program. Nah, pada program ini fokus pada isu kesehatan mental yang lebih spesifik, yang membutuhkan intervensi, yang terkonsentrasi dan cenderung jangka pendek. Jadi kebijakan, perencanaan, dan program ini dapat meningkatkan kualitas layanan, akses perawatan masyarakat, partisipasi konsumen dan keluarga, dan level kesehatan mental populasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang teori psikologi komunitas. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Fatimah Muhammad Ahmad tentang model-model psikologi komunitas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai model-model psikologi komunitas. Nah, dalam masalah-masalah komunitas, psikologi komunitas itu menerapkan beberapa model. Yang pertama ialah model kesehatan mental. Model ini beranggapan bahwa mencegah terjadinya gangguan mental itu akan lebih efektif daripada mengobati. Model ini lebih menekankan pada pendekatan preventif atau prevention. Yang kedua ialah model organisasi. Model organisasi didasarkan pada penelitian sosial, terutama penelitian yang menelaah mengenai pengaruh organisasi atau sistem organisasi pada sistem sosial terhadap kelompok. Model ini beranggapan bahwa manajemen atau pengelolaan itu bertanggung jawab untuk mengorganisir elemen-elemen dalam kelompok. Contohnya seperti uang, benda, alat-alat, dan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan profit. Dalam hubungannya dengan manusia, proses-proses ini bertujuan untuk mengarahkan usaha-usaha memotivasi dan mengontrol tindakan, serta mengontrol perilaku agar sesuai dengan tujuan. Model yang ketiga ialah model tindakan sosial. Model ini menggunakan pendekatan dengan berpartisipasi langsung terhadap kondisi yang menyebabkan timbulnya gangguan atau masalah di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti mengatasi masalah kemiskinan. Caranya ialah dengan memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber-sumber yang ada dalam komunitas. Kemudian keterlibatan secara langsung dalam mengatasi kemiskinan. Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, merancang pertumbuhan usaha-usaha wira swasta, atau memberikan pinjaman atau kredit. Model yang keempat ialah model ekologi. Model ekologi itu dipengaruhi oleh teori Kurt Lewin yang menekankan pada saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, model ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip ekologi itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul, serta untuk menciptakan proses-proses intervensi yang dibutuhkan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang model-model psikologi komunitas. Kita akan beralih ke materi selanjutnya yang sekaligus menjadi materi terakhir dari diskusi kali ini. Materi terakhir mengenai pendekatan-pendekatan psikologi komunitas akan dibawakan oleh Andi Waizatun Khairunisa. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan psikologi komunitas. Nah, pendekatan psikologi komunitas ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan transaksional dan konsep pemberdayaan. Yang pertama yaitu pendekatan transaksional. Pendekatan ini merupakan sebuah konsep yang menjadi penghubung antara kerangka berpikir, konsep kesehatan mental jenis tradisional dengan konsep kesehatan mental komunitas. Pandangan penting dalam pendekatan ini adalah menjelaskan bahwa kerentanan yang terjadi adalah sesuatu yang bersifat kontekstual,
atau pendekatan ini menekankan pada pentingnya konteks sosial dalam memahami tahapan perkembangan dan perilaku. Terus yang kedua itu konsep pemberdayaan. Albert tahun 1996 berpendapat selama ini upaya pencegahan suatu gangguan atau kerentanan klinis seringkali dianggap lebih menekankan pada pemberian intervensi yang justru akan berdampak melemahkan suatu individu dan menyalahkan lingkungan atau komunitasnya. Oleh karena itu, dengan perspektif psikologi sosial, program pencegahan harus mampu memberdayakan komunitas, bukan malah melemahkannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi terakhir dari diskusi ini. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 6 yang sangat luar biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan dari kami, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari kami. Terima kasih. Dengan ini saya menutup jalannya diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.